Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat ya, karena kesehatan adalah hal yang paling utama. Dengan sehat kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bikin video disertai dengan hujan turun yang cukup deras, sehingga menambah suasana menjadi semakin syahdu, asik. Oke, di tempat kamu hujan? Ya, sekarang sepertinya sudah musim hujan ya, udah mulai sering hujan. Mudah-mudahan hujan membawa berkah, membawa suasana menjadi semakin adem, membawa berkah, membawa rezeki. Turunnya hujan juga sebagai pertanda bahwa rezeki kita semakin deras seperti hujan ya, amin. Teman-teman, apa kabar? Khususnya buat kamu yang berzodiak Libra. Karena sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-7, yaitu Libra untuk bulan Oktober tahun 2020. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, saya bakal shuffle kartu untuk kamu Libra bulan Oktober tahun 2020. Kita bakal melihat seperti apakah pesan untuk Libra. Dan oh ya, jangan lupa juga pembacaan ini saya setting energinya untuk bulan Oktober sampai dengan Oktober 2020 ya, sampai dengan Maret 2021. Artinya selama bulan atau 5 bulan itu masih berlaku, energinya masih bisa dirasakan. Dan bisa jadi energi di sini juga vice versa, kebalik, atau bisa juga energi yang lama ke bawah atau masih ketarik, atau bahkan energi ini sudah terjadi. Bisa jadi seperti itu. Meskipun ini merupakan semacam prediksi, penerawangan, bisa jadi terjadi di bulan Oktober, atau bisa jadi selama 5 bulan ke depan. Yaitu tadi seperti yang saya bilang juga, bisa jadi sudah terjadi sebelumnya. Tapi apapun itu, saya kepengen memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang harus kamu lakukan ketika hal-hal nanti yang kita baca itu terjadi, hal apa saja yang harus kamu hindari dan sebagainya. Dan ini bersifat general reading teman-teman ya, sehingga nanti tidak semuanya bisa resonate ya, tidak semuanya mungkin nyambung, tidak semuanya pas dengan harapan kamu, tidak semua ya, karena ini bersifat general. Jadi kalau kamu pengen melakukan private reading atau mendapatkan hasil yang lebih akurat, silahkan private reading atau personal reading bersama saya. Silahkan kamu bisa menghubungi nomor yang sudah tertera, WA yang tertera di atas, atau bisa baca deskripsinya terlebih dahulu supaya nanti kamu juga mendapatkan informasi yang jelas ya, sehingga ketika kamu WA itu sudah cukup memahami aturan dan teknisnya seperti apa. Oke, saya cari pensilnya dulu. Oke, teman-teman, kita melihat kartunya sudah kita keluarkan. Ini susunan kartu yang cukup bagus. Sekali lagi saya bakal sampaikan juga bahwa shuffle kartu, kemudian keluarnya kartu, tidak ada yang kebetulan, karena semua berdasarkan energi sesuai dengan energi yang kita tarik, yaitu untuk Libra bulan Oktober tahun 2020. Dan perlu diketahui juga, selain Libra, boleh juga mendengarkan atau menyimak video ini. Siapa tahu di sini banyak pesan-pesan yang sesuai dengan apa yang sedang kamu rasakan. Libra, oke. Di kartu pertama ada Ten of Wands ya. Di sini gambar orang sedang memanggul atau memikul 9 atau 10 tongkat, 10 kayu. Saya menangkap atau merasakan energi bahwa di sini untuk Libra sedang merasakan sebuah beban yang cukup berat. Ada kekecewaan batin, ada luka batin, dan ini merupakan cobaan batin buat Libra saat ini. Dan energinya bisa vice versa, bisa sudah terjadi atau belum terjadi. Libra, saya tahu apa yang kamu rasakan sekarang ini cukup berat. Saya bisa merasakan bahwa apa yang kamu alami sekarang ini cukup membuat kamu harus bersabar. Meskipun sebenarnya ini adalah semacam puncak kelelahan dari perjalanan kamu atau dari keadaan kamu. Dan otomatis teman-teman, kejadian ini kan tidak serta-merta terjadi sekarang. Semua kejadian peristiwa itu berproses. Jadi kalau misalnya bulan ini
ini adalah bulan yang sedang atau lagi berat-beratnya, itu artinya proses sebelumnya sudah kamu rasakan, tapi semakin lama semakin memburuk di kartu yang pertama. Sekali lagi ada beban berat. Nah, beban berat, kekecewaan, cobaan batin, kelelahan yang sangat luar biasa itu diakibatkan karena hubungan asmara kamu yang sedang tidak baik. Ya, pertama itu, hubungan asmara kamu yang sedang tidak baik. Kamu ada konflik dengan pasangan kamu, dan konflik itu ternyata sudah semacam rentetan yang terjadi dari waktu ke waktu, dan kemudian menjadi sebuah akumulasi yang menumpuk, yang akhirnya membuat beban semakin lama semakin berat, dan disinilah puncak kelelahan kamu. Itu yang pertama adalah masalah asmara. Di dalam masalah asmara kamu dengan pasangan kamu, konflik kecil itu berawal dari ketidaksepahaman kamu terhadap cara berpikir, cara pandang dan sebagainya. Jadi di situ timbullah konflik. Secara energi saya merasakan bahwa kamu mengalami semacam kegeseran ya, atau pergeseran energi dari yang awalnya kamu cocok sekali dengan pasangan kamu, tapi ternyata energinya sudah bergeser ya. Artinya yang muncul sekarang adalah kebencian, kemarahan, bahkan kamu tuh serba dilema ya. Mau mengakhiri berat, susah, terlanjur sayang, gitu kan, terlanjur cinta, terlanjur banyak sekali kenangan yang sudah kamu ciptakan. Tapi kalau tidak diakhiri, sepertinya ini menjadi beban yang semakin lama semakin berat buat kamu. Itu yang sedang kamu rasakan sekarang ini. Dan saya bisa merasakan sekali, ini adalah hal yang sangat-sangat berat sekali. Kamu sedang bingung untuk memutuskan harus seperti apa, ya. Sekali lagi, kamu masih belum bisa memutuskan atau belum bisa mengambil keputusan langkah apa yang terbaik untuk diambil. Meskipun sebenarnya pemikiran logika kamu sebenarnya sudah berpikir bahwa ini kalau diterus-terusin tidak baik, ya, nggak bagus. Tapi hati kecil kamu, bawah sadar kamu berat untuk melepaskan, berat untuk berpisah. Sehingga disinilah kegalauan, kelelahan terjadi. Bahkan keributan-keributan sering sekali terjadi. Itu yang pertama di masalah asmara. Yang kedua, pada akhirnya saya melihat ini ada dua hal yang terjadi, tapi nanti saya bakal bacakan di kartu yang ketiga, karena dua hal yang tadi itu adalah mewakili situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Yang jelas di kartu kedua, di sini ada Seven of Wands, Seven of Wands, yang menunjukkan bahwa ternyata apa yang sedang kamu rasakan ini juga berhubungan atau dengan adanya orang lain di dalam permasalahan kamu. Jadi pasangan kamu sepertinya pergeseran rasa itu diakibatkan karena tidak hanya karena ketidakcocokan, ya, ketidaknyamanan. So pada akhirnya saya melihat pasangan kamu terus kemudian melakukan curhat-curhat kepada orang lain. Berawal dari curhat-curhat itu, kemudian ada kedekatan yang lebih spesifik kepada orang tersebut, yang akhirnya menjadikan suasana dan situasi ini semakin buruk, karena akhirnya jadilah atau muncullah orang ketiga di dalam hubungan kamu. Nah, saya melihat dan merasakan bahwa kamu pun sebenarnya sudah tahu. Atau misalnya buat kamu yang merasa belum tahu, semoga ini bisa menjadi petunjuk ya, petunjuk. Tapi juga jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan ini adalah tidak benar, ya. Tapi paling tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk-petunjuk saja. Harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi saya membacanya adalah di sini ada kompetisi. Nah, kompetisi di sini bertanda bahwa ada rival, ya, ada orang lain, ya, karena kompetisi itu sendiri nggak ada kompetisi, lomba itu nggak mungkin sendirian terus lomba, gitu kan? Kecuali kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kalahkan diri kamu sendiri, maka kamu akan menguasai dunia, seperti itu ya. Oke, jadi di kartu kedua ada semacam kompetisi yang di sini memerlukan sebuah tekad dan perjuangan yang harus kamu
lewati dan harus kamu lalui. Ini adalah situasi yang sulit, situasi yang sangat berat buat kamu, oke? Nah, di tengah-tengah situasi yang berat dan sulit ini, kamu kamu ternyata dihadapkan dengan situasi di mana kamu sedang menghadapi dua situasi sekaligus. Jadi kartu yang ketiga, Two of Pentacles, ini menandakan bahwa kamu sedang menangani dua masalah, dua situasi, dan harus terjadi keseimbangan di antara keduanya. Nah, di sini kalau tadi saya sampaikan ini adalah masalah asmara. Yang kedua di sini adalah otomatis berdampaknya adalah kepada pekerjaan. Berdampaknya pada usaha, bisnis, atau finansial kamu juga. Nah, itulah dua situasi yang sekarang ini sedang kamu hadapi. Teman-teman, khususnya buat buat Libra, atau kamu bukan Libra tapi mengalami hal yang sama, boleh dengarkan ini ya. Jadi teman-teman, di saat situasi seperti ini ya, jangan ambil keputusan apa-apa dulu. Kenapa? Karena ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan marah, sedih, kecewa, maka bisa jadi keputusan itu tidak tepat. Bisa jadi keputusan itu jadinya ceroboh dan sebagainya karena didorong oleh emosional atau rasa marah. Nah, harapan saya atau saran saya adalah tenangkan diri dulu, seimbangkan semuanya, pikiran dan perasaan kamu, ya, fisik kamu, jiwa kamu, pikiran dan hati kamu, seimbangkan dulu semuanya. Nah, penyeimbangan ini adalah bertujuan untuk menenangkan pikiran dan hati kamu agar kamu ibarat air yang keruh diendapkan dulu supaya nanti bisa kelihatan posisi batu yang ada di dalam air itu berada di mana dan sebagainya, sehingga kamu geser-geser atau mengambil batu itu akan jauh lebih mudah ketimbang dalam keadaan air yang keruh. Kamu harus meraba-raba dan tidak jelas. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk Two of Pentacles di sini menunjukkan bahwa dua masalah yang sedang kamu tangani ini tidaklah mudah dan berdampak pada pekerjaan, finansial, yang otomatis sekarang membuat kamu semakin merasa terpuruk sekali, membuat kamu semakin merasa hopeless banget, ya, dan stres banget. Tetapi jangan khawatir teman-teman, bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi, bahwa setiap masalah atau setiap dibalik peristiwa selalu ada hikmah yang Tuhan berikan. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya. Karena apa? Karena dalam keadaan emosional dan sebagainya. Nah, saran saya sekali lagi, banyak-banyaklah melakukan meditasi. Nah, dalam keadaan seperti ini penting sekali untuk melakukan yang namanya mindfulness, ya. Sering orang merasakan kegelisahan, ketidaktenangan, ya. Karena apa? Pikirannya bercabang-cabang. Dari pikiran yang bercabang-cabang ini menimbulkan ketidakfokusan. Ketidakfokusan itu mengakibatkan lemahnya energi. Lemahnya energi berdampak pada kekacauan-kekacauan di segala aspek kehidupan kamu. Asmara, ya. Makanya dari itu gini, banyak ya sebuah keluarga yang harmonis, yang baik, yang bahagia, tiba-tiba ada masalah di dalamnya, berkecamuk, masalah berat, ya, terus kemudian di dalam keluarga itu benar-benar berantakan dan kacau balau, maka usaha, pekerjaan, keuangan dan sebagainya itu akan mengikuti juga, ya. Jadi itu semacam kayak ada pola yang saling berkaitan. Maka saran saya sekali lagi, cobalah untuk mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah terfokusnya pikiran kita, perasaan kita kepada hal yang sedang terjadi pada kehidupan kita, hal yang terjadi kepada apa yang ada di sekitar kita, dan utamanya fokuslah kepada diri kita sendiri. Contoh fokus pada diri sendiri adalah sebagai contoh begini: kita duduk diam, tutup mata, lalu fokuskan pikiran kita kepada keluar masuknya nafas.
Rasakan keluarnya masuk keluar masuknya nafas. Rasakan nafas masuk. Rasakan nafas keluar. Rasakan ada udara masuk ke dalam tubuh kita, ke paru-paru kita. Rasakan ada udara yang kita keluarkan. Dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah latihan-latihan untuk mindfulness. Nah, mindfulness adalah sebuah kesadaran yang sangat tinggi di mana kita sangat memperhatikan setiap apa yang terjadi, memperhatikan diri kita sendiri dan masalah-masalah kita sendiri. Nah, mindfulness akan membantu kamu akan tetap tenang dalam keadaan yang mungkin gak asik ini, akan tetap tenang. Jadi, lakukan mindfulness dengan cara macam-macam ya, bisa relaksasi, bisa meditasi, bisa belajar duduk diam, melatih pernafasan dan sebagainya. Oke, suatu saat nanti saya pengen membahas masalah pernafasan, ya, materi-materi pernafasan, materi-materi tentang meditasi dan sebagainya. Kalau kira-kira setuju, kamu boleh komentar setuju di kolom komentar, biar saya bisa melihat seberapa respon dari teman-teman, apakah benar-benar berminat, antusias dan sebagainya. Oke, jadi kartu ketiga saya diminta bahwa kamu untuk bisa tenang, seimbang, balance antara pikiran dan perasaan kamu, jiwa raga kamu, batin jiwa kamu dan sebagainya. Agar apa? Agar situasi atau masalah yang sedang kamu hadapi ini bisa benar-benar muncul keajaiban dalam diri kamu untuk mengambil langkah dan solusi yang paling tepat. Oke? Di kartu keempat, di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Setelah kamu merasakan ketenangan, kamu bisa tenang, kamu bisa damai, tidak emosional lagi, tidak loncat-loncat lagi, tenang gitu kan. Ace of Pentacles adalah saat dimana kamu harus melakukan perubahan-perubahan atau membuat sebuah grand planning yang baik. Planning, rencana-rencana besar, target-target yang harus kamu lakukan apa dan sebagainya ya. Jadi saatnya Ace of Pentacles adalah membuat rencana baru, ya. Kalau memang itu berhubungan dengan usaha adalah usaha baru, yang berhubungan dengan asmara berarti kamu sudah bisa mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan berarti kamu sudah bisa melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Gitu teman-teman. Dan saya melihat bahwa di sini ketika kamu sudah bisa meninggalkan atau membuat kondisi kamu seimbang, diam, tenang, dan kemudian bisa ambil keputusan, kamu melakukan sesuatu langkah-langkah yang sangat luar biasa, otomatis di kartu keempat ini kamu akan melangkah kepada rencana baru. Jadi intinya, misalnya kamu kemudian terus syukur-syukur kamu hubungannya kembali baik dengan pasangan kamu, ya. Kalau ini hubungannya dengan asmara, kamu bisa kembali lagi dengan baik. Karena itu tadi harapan saya, dengan kamu bisa tenang, kamu bisa berpikir jernih, menurunkan ego kamu, memahami pasangan kamu. Pada akhirnya apa? Terjadi perbaikan-perbaikan yang membuat kamu tetap kembali dan bersatu untuk selamanya. Itu doa dan harapan saya. Tetapi misalnya jika ternyata tidak bisa bersatu kembali, itu artinya kamu harus segera memulai kehidupan baru. Artinya kamu segera harus move on. Jangan terlalu lama-lama untuk bersedih, jangan terlalu lama untuk terpuruk dan sebagainya. Ingat, hidup hanya sekali. Persoalan-persoalan itu memang silih berganti datang. Tapi jangan lupa, kita bisa besar, kita bisa dewasa, kita bisa memahami kehidupan justru dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tahu bahwa rasa kehilangan itu sangat sakit dan menyakitkan sekali. Saya memahami perasaan kehilangan atau kehilangan seseorang itu sangatlah membuat kita bisa terpukul, bahkan membuat kita sangat hancur. Tapi teman-teman, yang perlu disadari dan perlu dipahami, ketika kamu hancur, apakah dia tahu? Ketika kamu hancur lebur, apakah dia kemudian bisa kasihan atau bahkan menolong kamu? Tidak. Tidak ya. Tidak selalu begitu. Bisa jadi dia tidak tahu bahwa kita menderita sampai berdarah-darah segala macam. Dia tidak tahu sama sekali. Bagaimana kita berjuang untuk tetap bisa hidup, dia juga tidak tahu sama sekali. Bagaimana kita bertahan untuk tidak gila, dia juga sama sekali tidak tahu dan bahkan nggak mau tahu. Lalu buat apa kita menyiksa diri? Buat apa kita harus berdarah-darah demi dia yang sama sekali sudah tidak peduli sama kamu? Oke, jadi sadarilah itu.
mindfulness, ya, sadarilah itu. Bahwa tidak ada gunanya kalau misalnya kita harus terpuruk terlalu lama. Sebentar-sebentar aja nggak apa-apa. Karena kalau terlalu lama kita buang-buang waktu, buang energi, buang pikiran, buang macam-macam deh. Akhirnya adalah apa? Kita sendiri yang rugi. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan penguatan dan semangat buat teman-teman agar bisa segera move ke depan. Kemudian teman-teman, di kartu ke-5, ini adalah hasil dari kartu keempat. Di kartu keempat tadi kan kamu sudah merencanakan hal baru. Udah planning, bikin set goal lagi, planningkan lagi, melangkah pelan-pelan, gitu kan. Semakin cepat semakin baik. Melangkah lagi, planning lagi, action lagi, usaha lagi. Dan buatlah prestasi, ya. Buatlah prestasi, ciptakan prestasi. Agar apa? Nah, ini di sini kadang-kadang kita ada semacam perasaan dendam. Oke, nggak masalah. Manusia wajar punya perasaan dendam. Tapi rubahlah perasaan dendam itu menjadi dendam yang positif. Contohnya adalah begini. Dengan kamu berprestasi, itu merupakan dendam positif kamu. Gue pokoknya harus berhasil, gue harus bisa menjadi orang yang hebat dan luar biasa dan sebagainya. Itu adalah dendam yang positif, it's okay. Gitu loh. Tapi kalau bisa, ya sudah, bahwa penciptaan prestasi itu adalah buat kamu sendiri. Untuk hidup kamu sendiri, untuk keluarga kamu, untuk orang-orang yang sayang sama kamu, untuk orang tua kamu dan sebagainya. Ya, jadi, ya sudah. Gitu loh. Lupakan misalnya dia tuh yang pergi dari kamu dan sebagainya. Oke? Dan masalah pekerjaan yang berantakan, ketika kamu sudah menyusun agenda baru, planning baru, usaha baru, insya Allah di sini akan ada keberhasilan. Karena saya melihat di sini ada energi prestasi yang kamu dapatkan, prestasi yang semakin luar biasa, prestasi yang semakin naik untuk kamu ke depannya nanti. Dan kartu kelima di sini ada Queen of Wands. Ini menunjukkan bahwa ketika kamu berhasil, tidak harus menunggu berhasil. Selama proses kamu menuju keberhasilan maupun sudah berhasil atau dalam proses pun, di sini sangat diperlukan sekali adalah jiwa kedermawanan kamu. Kenapa? Dengan kita sering berbagi, kita peduli sama orang lain, gitu kan? Itu sama halnya kita sedang menanamkan kebaikan-kebaikan. Inilah yang kita sebut dengan hukum tabur tuai. Ada law of attraction, di mana di situ apa yang kamu tanamkan akan kembali kepada kamu. Berlipat-lipat kebaikan, berlipat-lipat kekayaan, keberuntungan, berlipat-lipat rezeki dan sebagainya. Termasuk kesehatan juga. Oke? Jadi di saat kamu berproses menuju rencana-rencana kamu, menuju keberhasilan kamu, jangan lupa untuk care pada orang lain, terutama pada orang tua, keluarga, orang-orang di sekitar, orang-orang yang membutuhkan, ya. Bersikap hangat, tulus, ramah, itu akan mendatangkan banyak rezeki. Rezeki tidak harus uang, tidak harus materi, kesehatan, temannya banyak, orang baik sama kita, itu rezeki yang pasti akan mendatangkan rezeki dalam bentuk apa? Materi, uang dan sebagainya, ya. Bahkan rezeki akan datang dari mana saja. Semangat yang luar biasa harus kamu pelihara terus, ya. Sehingga kamu bisa menjadi orang-orang yang semakin belajar dari kegagalan, belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan kamu. Oke? Semoga pembacaan ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi buat teman-teman. Pencerahan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu. Karena saya tahu bahwa ketika dalam keadaan seperti ini, terpuruk dan sebagainya, hal yang paling penting diperlukan adalah energi spiritual, motivasi dari dalam diri kamu yang datang dari orang-orang yang bisa kamu percaya. Oke? Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, silakan aja. Barangkali ada teman-teman yang sedang merasakan kegalauan, kegelisahan, kegagalan yang berulang-ulang, kesialan yang terus datang, apes-apes terus, silakan saja. Itu artinya ada kemungkinan besar bahwa ada energi-energi buruk, negatif yang menyertai dalam kehidupan kamu, tapi kamu tidak menyadari itu. Silakan kamu nanti bisa konsultasikan, sekaligus kita bisa melakukan pembersihan energi, buka aura dan sebagainya, mindset, ya, mentalitas dan sebagainya. Dan buat teman-teman yang sedang
merasakan usahanya sedang kacau, tersendat dan sebagainya, silakan aja. Dan oh ya, satu lagi teman-teman, bahwa tempat usaha ya itu juga sangat berpengaruh kepada hasil. Tempat usaha sangat berpengaruh kepada orang untuk datang atau tidak. Karena banyak, saya melihat gini teman-teman, ini sharing aja. Kadang saya ketika saya berjalan kemana, keluar kota dan sebagainya, saya sering melihat bahwa ada toko-toko, warung-warung, tempat usaha yang satu sisi ada yang bagus, tapi saya sering melihat bahwa tidak bagus, energinya jelek dan sebagainya. Baik secara posisi, ada sih yang posisinya bagus tapi energinya jelek ya dan sebagainya. Nah, itu pun perlu dilakukan semacam pembersihan tempat usaha, baik toko, warung, tempat usaha yang lain dalam bentuk apapun, atau rumah juga seperti itu bisa ya. Dan nanti kita bisa bantu untuk melakukan pembersihan secara jarak jauh dengan cara-cara tertentu yang sudah kita pelajari dari sekian lama. Oke? Saya rasa itu dulu teman-teman. Semoga informasi-informasi di video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa saling memberikan support. Kita saling doakan selalu sehat selalu. Oke? Jangan lupa buat teman-teman yang barusan mampir di channel Damar Aji, jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan hari ini dengan cara subscribe channel Damar Aji. Oke? Terima kasih. Saya Damar Aji, sampai jumpa.